Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sekarang saya akan membahas kita bahas kemana saja sesuai energi yang ada di dalam saya ini. Tapi saya kali ini mau ngobrol ya. Saya mohon maaf kepada teman-teman yang meminta saya untuk membawakan syiar fikih, karena kalau untuk usul fikih ataupun ilmu syariat itu saya belum siap dan jujur belum bisa, karena kayaknya saya itu bidangnya bukan ke arah situ. Walaupun di Facebook saya suka syiar Islam tentang hadis ataupun tentang Al-Quran, nah itu kan hanya satu ayat gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita mau syiar Islam itu ada yang lebih pantas lagi, karena saya itu bukan ustazah ataupun ya bukan inilah. Karena jujur saya itu dulu mondok di pesantren itu nggak nyampe setahun kan, jadi ilmu usul fikihnya itu belum cukup gitu loh. Sementara kalau syiar Islam itu paling enggak kita harus menguasai usul fikih ya kan. Beberapa kitab fikih itu kayak ya kitab Amil, kayak kitab Irsadul Anam, terus kitab Jumiyah, Safinah gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Pokoknya Durratun Nasin atau apalah Riyadus Sholihin, semuanya kan harus dikuasai gitu. Paling enggak kan hafal hadis itu kan ribuan, atau hafal Al-Quran. Nah kalau saya itu hanya ayat-ayat tertentu saja, yang penting-pentingnya saja, dan itu untuk sementara itu untuk konsumsi diri saya sendiri, yang untuk pribadi saya sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Jadi kalau di Facebook itu saya share itu kan hanya satu ayat gitu kan. Jadi mohon maaf pada teman-teman kalau saya belum bisa membawakan syiar Islam ya untuk saat ini, karena memang saya menyadari life purpose saya itu bukan ke situ arahnya. Dan berdasarkan tes psikologis ataupun tes aura, jadi saya itu dan bakat terpendam saya itu sepertinya saya itu ke arah spiritualitas, ke arah spiritual ya, ke arah psikologis. Tapi karena saya saya mempelajari agama Islam juga, jadi psikologisnya itu yang berbau Islami. Dan perlu diketahui, psikologis itu bukan tentang agama, tapi tentang jiwa, dan mencakup semua agama, karena semua orang beragama adalah individu yang memiliki jiwa. Nah, karena saya memang bidangnya saya juga seorang agama Islam ya, seorang penganut baginda Rasulullah SAW. Jadi psikologisnya itu yang berbau Islami, jadi tetap ada kaitannya dengan syariat Islam juga, dengan ilmu hakikatnya juga, jadi ada kaitannya ya, tetap. Jadi tetap ada syiar-syiarnya lah sedikit gitu, tapi nggak saya fokuskan ke sana gitu, tapi ini lebih kepada ke spiritualitasnya ya. Jadi psikologis itu adalah ilmu tentang kejiwaan, ilmu tentang jiwa, tentang spirit ya, jiwa, spiritualitas gitu. Jadi psikologis itu adalah kita mengungkap sisi gelap yang ada di dalam diri kita. Sisi gelap itu bukan berarti setan atau magic atau mistis, bukan ya. Artinya kita menyelami kegelapan untuk menemukan cahaya di dalam badan kita, di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Nah, makanya kenapa kita perlu menghilangkan penyakit-penyakit batin itu, dan perlu kita penuhi jiwa kita itu dengan ibadah-ibadah batin itu, agar kegelapan di dalam jiwa kita itu terbuka dan kita bisa menemukan cahaya di dalamnya. Nah, jadi itu ya sedikit basic tentang psikologis ya. Mudah-mudahan kita mengerti gitu maksud dan tujuannya. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah lahir saja, tetapi ibadah batin juga lebih penting, karena itu berkaitan dengan jiwa dan hati kita ya kan. Dan Allah itu kan
melihat hati kita kan, melihat hati gitu. Jadi hati itu lebih utama. Tapi karena kita sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat juga perlu kita sempurnakan, ya kan. Cuman saya tidak apa ya, tidak ceramah ke arah ilmu syariat ya, karena kalau ilmu syariat itu nanti ada tuntutan dari netizen, dari tetangga. Karena saya itu kadang-kadang punya hobi saya itu kan nyanyi. Kadang-kadang saya suka gabung dangdutan gitu kan sama temen-temen gitu kan, nyanyi karaoke gitu. Nanti kalau misalkan saya membawakan apa syiar syariat, kok ngajarin kok begini kok begitu, nah saya nggak mau ke situ, saya nggak mau ada omongan ke situ. Memang bukan bukan berarti saya nggak mau dihina atau nggak mau diomong, tapi lebih kepada saya tidak mau merusak apa ya, citra seorang penyiar gitu loh. Penyiar agama itu kan memang harus benar-benar terjaga syariatnya kan. Sementara saya jujur, saya masih suka nyanyi-nyanyi ya, nyanyi dangdut atau apalah gitu kan. Jadi saya untuk ilmu syariat itu salah satu alasannya. Tapi yang pertama memang saya bukan di situ bidangnya. Itu hanya sebagai apa ya, ya untuk kita ngobrol aja ya, biar lebih tahu siapa saya gitu kan, kita bisa sharing gitu kan, bahwa memang manusia itu nggak ada yang sempurna gitu kan. Semua orang memiliki keburukan, semua orang memiliki kelebihannya masing-masing yang beda-beda. Jadi intinya saya tekankan lagi, mohon maaf kalau saya belum bisa syiar syariat Islam ya. Jadi intinya saya ingin lebih kepada bidang yang bakat saya ada di sana, yaitu tentang spiritualitas saja. Karena saya kayaknya lebih lebih apa ya, lebih menjiwai ke arah situ. Jadi tanpa harus melihat kitab ataupun tanpa harus melihat buku gitu kan, itu dengan sendirinya tuh saya nggak tahu juga dalam hati tiba-tiba bisa ngomong begitu, saya nggak tahu gitu. Wallahu alam ya, tanpa hidayah Allah gitu mana mungkin bisa ya kan. Jadi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman atas supportnya, atas doanya, atas dukungannya, atas masukannya, atas sarannya. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada guru-guru saya yang sudah membimbing saya. Dan berterima kasih juga alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada saya pribadi dan kepada kita semua ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Karena saya kalau memang saya belum bisa untuk untuk memberikan pembahasan atau memberikan pencerahan, sharing, ya kayaknya saya lebih baik diam. Jadi diamnya saya itu untuk ilmu syariat itu mohon maaf mendingan saya mendingan saya diam gitu, takut salah gitu. Karena belum menguasai, jujur belum menguasai ya. Oke. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin. Saya hanya manusia biasa yang banyak kekurangannya dan banyak kelemahannya. Ya, ambil manfaatnya dan buang buruknya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.